Ahlan cuy, balik lagi ke vlog gue. Sekarang hari Jumat tanggal tanggal 26 Agustus 2022. Gue udah di rumah lagi. Sebenarnya dari hari Senin gue udah di rumah. Dan gue nggak kerja di cafe punya temen gue lagi. Karena jadi gini cuy ceritanya, ibu gue itu kayak punya usaha laundry kecil-kecilan di rumah, dan pegawai yang lama itu cabut gak jelas. Jadi ibu gue minta ke gue buat bantu-bantu aja di rumah, bantu-bantu buat ngehandle laundry. Dan sekarang laundry itu kayak dihandle sama ibu gue sendiri, dan gue cuman bantu-bantu aja. Bisa dibilangnya gue kerja di ibu gue sendiri gitu. Cuman gak apa-apa, kita harus ngikutin alurnya aja kemana cuy. Kita ikutin, namanya kehidupan, gak ada yang tahu besok kita di mana dan besok kita kenapa. Gak ada yang tahu cuy kehidupan. Tapi gue mau bilang makasih buat Jidan sama Udin yang udah ngasih udah ngasih kesempatan buat gue nyoba kerja atau ngikut kerja di dia. Sukses terus buat Jidan sama Udin. Dan sebenarnya gue tuh bingung karena kehidupan gue itu kayak maksudnya bisa dibilang monoton cuy. Kayak bangun pagi terus nggak banyak footage vlog yang bisa gue kasih ke kalian. Dan gue kepikiran satu konten selain daily vlog. Kayak dari awal gue buat mutusin bikin daily vlog itu sebenarnya gue kepikiran konten lain, kayak main game gitu cuy. Main game, cuman game yang ringan-ringan aja karena gue nggak punya alat-alat yang proper buat mainnya. Masih gue pikirin gimana konten kedepannya, tapi gue nggak bakal berhenti buat daily vlog man. Anyway cuy, akhir-akhir ini gue kayak jam tidur gue berantakan banget. Kayak gue nggak bisa tidur sebelum denger azan subuh. Kalian bisa lihat mata gue. Gue nggak tahu kenapa penyebabnya, ya mungkin karena kebiasaan pas gue kerja di cafe itu kayak tidurnya habis subuh baru tidur gitu, jam 2, jam 3 dan ke bawah sampai sekarang. Gue minta saran ke kalian semua, selain konten daily vlog, konten apa yang harus gue buat cuy, karena gue bingung cuy. Coba kalian komen di bawah cuy, konten apa yang harus gue buat selain daily vlog. Tapi gue nggak bakal pernah berhenti bikin daily vlog. Doain aja cuy. Mantap. Sekarang udah jam sekitar mau jam 6 lah cuy. Mau maghrib bentar lagi. Hari ini gak banyak kegiatan yang gue lakuin, cuman bantu-bantu ibu gue aja buat ngurusin laundryan. Dan sekarang gue lagi manasin mobil karena udah lama banget mobil ini gak dipakai, sekitar 2 mingguan. Dan kalian denger gak cuy? Ya ini udah azan maghrib. Dan tolong jangan di skip, kita dengerin azan bareng-bareng cuy sampai selesai. Gak tahu kenapa cuy, kayak indah banget cuy azan. Gak tahu men, kenapa azan bisa seindah itu cuy.
Sejahat-jahatnya kalian, seburuk-buruknya kalian, jangan pernah cuy ninggalin yang namanya sholat. Lebih baik sedikit daripada enggak sama sekali cuy. Khusus buat kalian yang beragama muslim. Sorry banget, sore ini agak sedikit agamis karena nggak tahu cuy ya, abis denger azan itu kayak, coba kalian komen di bawah apa yang kalian rasain ketika abis dengerin azan. Jam berapa Fik sekarang? Sekarang udah sekitar setengah 11-an. Gue lagi nongkrong di luar sama, kalian pasti tahu. Halo guys, welcome back to me. Kalian kalau nonton vlog gue yang awal-awal itu pasti tahu. Dan sekarang kita lagi nongkrong di luar tempat kopi lah ya. Di tempat kopi. Tapi sorry banget cuy kalau suaranya itu nggak terlalu kedengeran karena tempatnya itu emang benar-benar di samping jalan raya cuy. Kalau kalian bisa lihat, jadi tempatnya itu benar-benar di samping jalan raya cuy. Ya ini. Gimana Fik, kabarnya Fik? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana kalian nih? Udah lama tak jumpa. Gila. Sekarang kesibukannya ngapain? Biasa tidur, so asik, makan, ngising. Ya udah gitu aja sih. Oh iya. Jadi kemarin kan 17-an nih Fik. Oi. Ulang tahun Indonesia yang ke Gak usah nanya aneh-aneh. Enggak. Ulang tahun yang ke-77. Ada harapan enggak buat Indonesia ke depannya kayak gimana? Menjadi Hamas yang lebih sukses. Gila Hams. Oh, Indonesia. Emang sengaja. Sekarang kan udah tau lah perekonomian sekarang udah agak-agak capek lah untuk dari bisnis apa-apa bagi yang kalangan menengah ke bawah ya. Nah, terus Cuman ya kita berharapnya kan kedepannya lebih baik lagi insyaallah dengan doa dan usaha dan perbaikan diri kita sendiri. Ini sok-sok asik gak sih, gila? Nggak, kita formalitas aja sih. Semoga menjadi yang bermartabat. itu sedikit pesan buat Indonesia dari Fikri di malam hari ini. Dan ini ownernya cuy. Background sini. Nih, jadi ini owner yang punya tempat ini cuy. Oh. Halo. Halo. Namanya Mas Teguh. Kalau boleh tahu nih Mas, udah berapa lama nih buka kafe kayak gini? Sebenarnya ini baru ya tempat di sini. Kalau misalkan sebelumnya kita ada gerobak kopi. Oh. Iya, gerobak kopi di depan rumahnya Mas Hamas. Iya. Ya, di situ. Kita buka tiap sore biasanya kalau tempat masih pakai gerobak kopi itu. Cuman karena sekarang udah bukan capek, cuman ibaratnya lebih pengen cari suasana baru dan kebetulan rumah diberesin gitu kan. Jadi agak enak buat ditempatin, makanya move ke sini, pindah ke rumah. Ya yang gerobak kopinya sementara vakum dulu gitu. Bukan ditinggalin sih, vakum dulu. Karena rencana juga masih pengen nyari orang yang bisa nyeduh buat nanti ngelapak di situ. Kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Iya, jadi tadinya itu kayak gerobakan gitu ya Mas, bukan netep di satu tempat gitu kan. Ya, oke. Tapi kenapa sih Mas maksudnya pilihan buka usahanya itu harus kopi gitu? Kenapa enggak yang lainnya? Awal kita sebelum terjun ke kopi, kita sempat jadi flashback ke belakang, kita sempat jadi karyawan bank. Dan pas udah jadi karyawan tetap, kebetulan kita ini resign ya. Sebelum jadi karyawan bank juga ada profesi lain, fotografer. Nah cuman kalau fotografer kan ibaratnya lebih ke musiman ya.
lebih ke musiman. Nah, saya inisiatif pengen nyari buat hariannya. Nah, buat hariannya sebelum bener-bener terjun ke kopi ini, saya udah pernah nyoba jualan kentang goreng, makaroni juga pernah gitu kan. Nah, cuman nggak bertahan lama. Ada inisiatif coba cara lain, usaha lain. Mikirnya ke kopi. Sebelum ke kopi malah pengen coba kayak macam franchise boba kayak gitu, Thai tea kayak gitu. Karena lagi musim juga kan. Lagi musim saat itu lagi booming. Cuman kebetulan kita nggak tertarik karena kalau yang musiman kadang cepet redupnya kayak gitu. Nah, kenapa ke kopi? Saya pikir dari dulu sampai sekarang penikmat kopi ada aja gitu. Maksudnya ada aja gitu. Kopi ini kayak macam minuman yang ibaratnya nggak dimakan zaman. Iya, benar. Gitu. Tetap maksudnya tetap eksis gitu, walaupun mungkin naik turun ya. Naik turun usaha tuh tetap yang namanya kopi tetap eksis, tetap ada. Gitu dari dulu sampai sekarang. Penikmatnya juga ada gitu kan. Maksudnya kayak gitu. Oke. Jadi berarti dulunya Mas Teguh ini karyawan bank ya? Yes. Karyawan bank. Resign di saat sudah jadi karyawan tetap, malah pengen keluar dari zona nyaman kayak gitu. Itu salah satu hal yang harus kita contoh gitu, karena jangan gampang nyaman di zona nyaman kalian gitu kan Mas. Iya kan. Nah, kasih tahu nih Mas, barangkali ada yang mau tahu ibaratnya alamatnya di mana nih? Iya, Alamatnya iya. kalau boleh tahu. Alamatnya di Desa Ilir, Pantura Desa Ilir. Ada pelangnya kok, ada papan nama. Iya, di Di depannya jalan raya itu juga ada pelangnya. Ada papan namanya di Gandang Haur Ya. dan namanya Kopi Kop. Nanti tinggal ini aja, tinggal Google Map Kopi Kop itu udah akurat. Pasti ada itu. Pasti ada. Pasti ada. Udah akurat. Boleh cuy kalian cek. Cuman kebetulan belum direhab ya. Ya. Tapi ya emang ada rencana mau direhab juga. Rencana kedepannya kita pengen ngerehab ini aja sih. Tempatnya gitu ya. Satu ruangan Tempatnya ini. Iya. Jadi untuk sementara kita masih pakai yang ada di sini aja. Ya. Nutupin sebagian tempat yang kira-kira nyaman gitu kan. Kalau buat bukanya itu dari jam berapa sampai jam berapa nih Mas? Kalau buka kita masih sama. Kita buka dari jam 5 sore Sama. dan ditutup Kadang telat, bong. ya jam 5 lebih 59 Oke. gitu kan masih jam 5 kan gitu. Oke. Jam 5 sore intinya jam 5 sore Jam 5 sore sampai ditelepon emak buat pulang. Jadi nggak nentu ya maksudnya jam tutupnya ya. Kalau jam tutup bisa diobrolin ya, gitu. Bisa mampir kan. Istilah kata kan ya kayak ente, kadang-kadang ente gitu kan. Istilah kata gimana? Apa nih Vic? Maksudnya Vic istilah kata Vic? Hah? Istilah kata bisa kalian coba cuy. Buat kalian dimanapun itu, orang manapun itu, kalau lagi lewat daerah Indramayu tuh bisa kalian mampir ke sini coy, di Jalan Ilir ya. Ya. Ya, di Jalan Parean Ilir. Ilir. Ya, Parean Desa Ilir. Jadi sekarang udah mau jam 12 dan gue mau pulang dulu cuy. Kepedihanku tak dapat kau tukar dengan apa? Dengan air mata. Tolol gitu. Tolol banget. Oke ya, thank you ya. Balik dong. Langsung pulang. Enggak dong. Ada janda. Gue udah di rumah lagi cuy. Lumayan seru tadi ngobrol-ngobrol di kafenya Mas Teguh. Sebenarnya jauh sebelum gue bikin YouTube
bikin daily vlog, gue udah pernah cerita panjang lebar tentang kehidupannya Mas Teguh sebelum mutusin buat bikin kafe kecil-kecilan. Dan gue salut cuy sama Mas Teguh karena dulunya itu dia salah satu pegawai bank, dan kayak yang Mas Teguh bilang tadi di vlog, kalau dia itu udah jadi karyawan tetap, tapi si Mas Teguh ini mutusin buat cabut dari pekerjaannya itu cuy, dan milih buat buka usaha kopi. Menurut gue itu salah satu hal yang harus kita tiru juga cuy di kehidupan kita. Jangan pernah nyaman di zona nyaman kalian gitu. Harus banyak mencoba di dalam kehidupan ini. Jangan pernah takut buat keluar dari zona nyaman kalian gitu. Gue nggak ngehakimin orang-orang yang sampai sekarang masih jadi pegawai bank. Tapi bohong. Ini sekedar perspektif gue aja. Semua orang itu punya hak cuy buat mau berperan apa di dalam kehidupan ini. Mau berperan jadi apa di dalam kehidupan ini, itu terserah cuy. Semua manusia itu punya hak. Tapi respect buat Mas Teguh. Semoga sukses terus Mas Teguh di dunia perkopiannya. Buat Fikri juga sehat-sehat terus Fikri. Dan jangan pernah cuy mandang orang itu dari luarnya. Jangan mandang orang itu dari covernya cuy. Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam cover itu cuy. Gue kasih contoh kayak gini, kayak ada satu buku terus covernya itu udah sobek-sobek, hancur, tapi di dalam buku ini itu banyak banget ilmu yang bagus buat kita terapin di kehidupan kita sehari-hari gitu. Kayak banyak ilmu yang bermanfaat buat diri kita gitu. Ada kata-kata yang pernah gue denger itu, jangan ngelihat siapa yang menyampaikan cuy, tapi lihatlah apa yang disampaikan gitu. Mau dari kalangan apapun itu, jangan pernah lihat covernya cuy. Dan mungkin segitu dulu buat vlog hari ini. Sorry banget cuy kalau di vlog-vlog gue itu nggak banyak kisah yang menarik, tapi semoga ada sedikit manfaatnya buat kalian yang nonton. Segini dulu mungkin buat vlog hari ini. Sehat-sehat terus buat kalian semua yang selalu nonton vlog gue, dan semangat terus buat kalian yang lagi ngejalanin hal apapun itu. Semangat terus, jangan pernah dengerin omongan-omongan orang yang negatif, karena itu di luar kendali kita cuy. Kita nggak bisa ngebuat semua orang itu nyukain kita cuy, karena siapa kita men? Sekelas nabi aja masih ada orang yang benci, apalagi kita cuy, manusia biasa. Pokoknya tetap jalanin apa yang kalian jalanin dan yakinin, selama itu nggak ngerugiin siapapun, tetap jalanin cuy. Oke, segitu dulu buat vlog hari ini. And peace. Shit. Jangan lupa subscribe biar gue selalu semangat bikin konten-konten di YouTube. Oke.